Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi masih mengenai aspek pengembangan bahasa. Nah, sebelumnya kan sudah dibahas tuh mengenai aspek pengembangan bahasa yang pertama, yaitu membaca, menulis, dan berbicara. Nah, yang kedua adalah aspek pengembangan bahasa, mengamati dan mendengarkan. Yang pertama adalah metode mengamati. Metode mengamati ini mengutamakan kebermaknaan proses pembelajaran atau meaningful learning. Kenapa sangat mengutamakan kebermaknaan? Karena dalam metode ini, mengamati ini memiliki keunggulan, yaitu menyajikan media objek yang secara nyata sehingga anak usia dini atau peserta didik akan merasa tertantang dan pelaksanaannya pun mudah. Metode mengamati ini sangat bermanfaat bagi pemenuhan rasa ingin tahu anak usia dini, sehingga
Di sini, proses pembelajaran akan memiliki kebermaknaan yang tinggi. Ini adalah sifat-sifat dalam kegiatan metode mengamati. Yang pertama adalah kualitatif. Pelaksanaannya itu hanya menggunakan panca indera untuk memperoleh informasi. Yang kedua adalah kuantitatif. Pelaksanaannya itu selain menggunakan panca indera, juga menggunakan peralatan lain yang memberikan informasi khusus dan tepat. Metode berikutnya adalah mendengarkan. Mendengarkan adalah suatu proses menangkap, memahami, dan mengingat dengan sebaik-baiknya apa yang didengarnya, atau sesuatu yang dikatakan oleh orang lain kepadanya. Dalam proses mendengarkan terdapat 3 tahapan. Yang pertama itu tahap menangkap pembicaraan dengan sebaik-baiknya, tahap memahami dengan sebaik-baiknya, dan tahap mengingat dengan sebaik-baiknya. Berikutnya adalah jenis-jenis mendengarkan. Jenis mendengarkan itu, menurut Tarigan itu ada 2. Yang pertama mendengarkan ekstensif, yang kedua adalah mendengarkan intensif. Mendengarkan ekstensif itu adalah proses mendengarkan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti mendengarkan siaran radio, televisi, percakapan orang di pasar, pengumuman, dan sebagainya. Kemudian intensif itu adalah proses mendengarkan dengan tujuan untuk memahami makna pembicaraan yang baik. Dalam mendengarkan intensif ini memerlukan konsentrasi yang penuh, sehingga apa yang diucapkan itu terdengar dengan jelas. Berikut adalah metode yang digunakan dalam metode mendengarkan, seperti simak tulis atau dikte. Dalam teknik ini, guru membacakan atau mendengarkan sebuah wacana singkat. Siswa mendengarkan atau menyimak dengan baik lalu menuliskan hasil simakannya. Yang kedua adalah simak terka. Guru mendeskripsikan suatu benda, kemudian siswa mendengarkan dengan tekun lalu menebak benda yang dimaksud. Yang ketiga adalah memperluas kalimat. Guru menyebutkan sebuah kalimat, kemudian siswa tersebut menyebutkan kalimat yang diucapkan oleh guru, kemudian guru mengulangi kembali kalimat yang tadi, kemudian guru mengucapkan kata atau kelompok kata lain. Maksud di sini adalah dari satu kalimat, guru menambahkan beberapa kata dari kalimat tersebut dan siswa diminta untuk mengulang kembali apa kalimat dan kata yang diucap oleh guru tersebut. Ini adalah metode mendengarkan Simon berkata. Seorang siswa berperan sebagai Simon dan maju ke depan kelas. Saat Simon berkata, silakan duduk, siswa lain menurutinya. Tetapi apabila Simon tidak mengatakan Simon, siswa lainnya tidak boleh mengikutinya. Nah, kecermatan mendengarkan ucapan seorang anak yang berperan sebagai Simon ini menentukan pemberian reaksi yang tepat atau salah. Tentu siswa yang salah mendapatkan hukuman. Kemudian bisik berantai. Bisik berantai ini bisa dilakukan secara berkelompok atau beberapa siswa. Apabila dilakukan oleh beberapa siswa, maka guru membisikkan kepada siswa pertama, kemudian siswa pertama membisikkan kepada siswa kedua, dan seterusnya. Kemudian siswa terakhir menyebutkan kalimat tadi yang dibisikkan, bisa ditulis papan tulis atau bisa menyebutkannya langsung. Kemudian menyelesaikan cerita. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. Kelompok pertama beranggotakan 3-4 orang. Kelompok tersebut disuruh bercerita, judulnya boleh bebas. Setelah bercerita, kelompok kedua melanjutkan ceritanya. Setelah mereka selesai bercerita, guru mempersilakan mereka untuk duduk. Berikutnya adalah identifikasi kata kunci. Identifikasi kata kunci ini yang hanya diingat itu adalah kata-kata kunci yang merupakan inti dari pembicaraan, karena melalui kata kunci inilah menjadi kalimat-kalimat yang utuh. Kemudian identifikasi kalimat topik. Nah, biasanya dalam sebuah wacana terdapat beberapa paragraf. Kalimat topik ini bisa terdapat di awal, tengah, dan akhir paragraf. Kemudian ada menyingkat atau merangkum, yaitu merangkum bahan yang panjang menjadi sesedikit mungkin.
Kemudian ada parafrase. Parafrase ini cara yang digunakan orang dalam memahami isi puisi. Biasanya dengan cara mengutarakan isi puisi dengan kata-kata sendiri. Kemudian menjawab pertanyaan. Guru melatih muridnya atau melatih peserta didiknya melalui latihan dengan menjawab pertanyaan apa, siapa, mengapa, di mana, bagaimana, yang diajukan sesuai dengan bahan pembelajaran pada saat itu. Jadi anak belajar berpikir secara kritis juga, anak juga belajar mendengarkan dengan baik, sehingga seluruh aspek perkembangan anak dalam metode mendengarkan ini bisa maksimal. Pun tujuan dari mendengarkan, memperoleh informasi yang ada hubungannya dengan profesi, meningkatkan keefektifan berkomunikasi, mengumpulkan data untuk membuat keputusan, memberikan respon yang tepat, memperoleh pengetahuan secara langsung, baik melalui radio atau televisi, menikmati keindahan audio yang diperdengarkan, mengevaluasi hasil dengaran, dan mengapresiasi bahan dengaran agar dapat dinikmati serta menghargainya. Sekian penjelasan saya mengenai aspek pengembangan bahasa kedua, yaitu mengamati dan mendengarkan. Semoga materi ini bermanfaat dan mudah dipahami. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.